Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mengulas tentang senyawa aromatik, yaitu benzen dan juga turunannya. Ya, apa sih yang termasuk senyawa aromatis? Senyawa aromatis ini sebenarnya di awal digolongkan dalam senyawa tertentu yang dilandasi oleh aroma yang dimiliki dari senyawa tersebut. Tapi sejalan dengan perkembangan, maka klasifikasi dari senyawa kimia itu harus berdasarkan struktur dan juga kereaktifannya, bukan atas dasar sifat fisikanya. Tapi untuk senyawa aromatis ini masih digunakan penamaan yang sama. Oke, yang termasuk senyawa aromatik ini banyak ya, tapi kita akan bahas benzen di sini dan juga turunannya. Ya, senyawa-senyawa dengan sifat kimia seperti benzen yang memiliki aroma juga digolongkan sebagai senyawa aromatik. Nah, dalam senyawa benzen ini kita akan mengenal istilah yang disebut dengan arena. Kalau pada senyawa alifatik, gugus alkil atau substituennya itu dikenal sebagai alkil ya, dari turunan dari alkana yang melepaskan satu H menjadi alkil. Tapi kalau ini apa namanya, derivat benzen itu dikenal sebagai arena. Jadi kalau misalnya substituennya nanti dikenal sebagai gugus aril ya. Ini juga berbeda ya lambangnya ya. Kalau pada senyawa alifatik itu alkilnya lambangnya R, kalau pada senyawa aromatik substituennya itu lambangnya AR ya. Jadi molekul benzena ini adalah senyawa dengan cincin 6 ya. Dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Ini rumus molekulnya C6H6. Oke, kemudian selain senyawa aromatik, sebenarnya kita juga kenal yang namanya senyawa aromatik heterosiklik. Apakah itu senyawa aromatik heterosiklik? Nah, untuk senyawa ini biasanya adalah senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu atom, satu jenis atom di sistem cincinnya. Jadi bukan hanya atom karbon saja di sistem cincinnya ya, selain hidrogen ya. Jadi karbon dan hidrogen. Nah, tapi di sini dia memiliki atom-atom yang lain. Kalau yang ini termasuk juga aromatik heterosiklik ya, yakni 1 2 3 4 5, tapi ini masuk ke dalam aromatik heterosiklik beranggota 5 karena memiliki sikliknya ini 5 ya. Ini kalau ada NH, pirol, ini furan, ini tiopena, ini dazol dan tiazola. Ya, ini termasuk siklik 6 ya, tapi ada atom yang lain di sini piridina, ini pirimidina. Kalau ini ada 2. Di sini ini sebenarnya poli inti ya, poli heterosiklik, tapi poli inti lebih dari 1 cincin sikliknya ini. Tapi dia punya atom lain di sini nitrogen. Ini quinolina. Kalau itu nitrogennya letaknya berbeda, ini sudah beda lagi namanya. Ini namanya isoquinolina. Nah, ini gabungan antara siklik 6 dan siklik 5 ya, dengan atom N. Ini namanya indola. Nah, ini juga siklik 5 dan siklik 6 dan siklik 5 ya, NN dengan NH. Ini purina. Purin, pirimidin ini dua senyawa ya yang berperan dalam pembentukan asam nukleat ya. Nanti kita akan bahas di asam nukleat. Nah, struktur benzena ini sebenarnya digambarkan dengan atom karbon yang dihubungkan satu dengan lain membentuk cincin. Ya, jadi tadi dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Ini formula Kekule yang banyak dipakai. Ini Dewar, ini tidak pernah dipakai ya di Kekule ini. Tadi ikatan rangkap pada cincin 6 anggota. Nah, ikatan rangkap ini bisa bergeser dan kembali terbentuk kembali sedemikian cepat sehingga bentuk ini menjadi tidak stabil. Artinya posisi ikatan rangkapnya ini bisa berpindah atau yang kita sebut sebagai delokalisasi. Jadi tidak tidak hanya terlokalisasi atau menempati tempat yang sama, ini berpindah. Ya, contohnya ini di sini tadinya ini berpindah ke sini.
Sehingga oleh model resonansi ini dianggapnya sebagai lingkaran ya, karena terus-menerus bergerak ini ikatan rangkapnya, terputus, terbentuk lagi, terputus, terbentuk lagi. Ya, jadi lambang untuk benzena bisa dengan model Kekulé seperti ini atau dengan model resonansi benzena. Ya, sekarang kita akan kita akan diskusikan tentang penggolongan benzena. Nah, benzena itu digolongkan ke dalam 3 bagian besar sebenarnya. Yang pertama namanya benzena monosubstitusi. Namanya juga monosubstitusi, berarti substituennya ada satu, gitu ya. Nanti akan dianggap sebagai turunan benzen dan memiliki nama-nama khusus, itu juga dianggap sebagai turunan benzen. Kita akan bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua benzena disubstitusi. Jadi ada 2 substituen lain yang terikat sebagai aril tadi ya, bukan alkil tapi aril. Oke, kemudian yang ketiga adalah benzena polisubstitusi. Berarti ini substituennya itu lebih dari 2. Jadi bisa 3 atau lebih. Oke, untuk penamaan sebenarnya mulai dari disubstitusi, nanti kalau monosubstitusi ya, kalau memberi nama khusus akan diberi nama sesuai nama khusus. Tapi kalau tidak akan diurus sesuai nomor. Ini contoh dari benzena monosubstitusi. Yang pertama ini adalah benzen yang mengikat CH3. Oke, ini adalah metil benzen nama UPEC-nya. Jadi metilnya ini adalah arilnya, ini kukus utama adalah benzen. Ini nama UPEC. Tapi ini mendapat nama trivial khusus yang disebut dengan toluena. Ya, ingat-ingat ini toluena. Benzen CH3. Oke. Yang kedua ini adalah vinyl benzen atau ini sebenarnya apa namanya? Etena ya, ini ikatan rangkap 2 sebenarnya ya, ini kurang 1 ikatan. Ya, ini jadi CH2, ini CH3 ya, ini CH2 ya. Ini CH berarti ya. Ini CH, ini CH2. Ini gambarnya belum tepat ya. Jadi ini adalah vinil yang terikat pada benzen. Oke, ini disebut vinyl benzen nama UPEC. Tapi nama trivialnya adalah styrena, styrofoam. Yang tadi sudah kita bahas di alkena. Oke, ini monosubstitusi yang lain. Kalau benzen ini terikat oleh halogen, bisa ini, ya, atau bisa Cl. Maka ini namanya jadi bromobenzen. Ini iodobenzen. Kalau Cl fluorobenzen. Oke. Nama trivialnya, kalau untuk nama trivial yang tidak memberikan nama khusus, maka ini dianggap sebagai fenil. Dan halogennya itu adalah senyawa utama. Jadi fenil bromida. Ini fenil iodida. Oke, yang ini dengan OH hidroksi benzena. Ini memberikan nama khusus yang disebut dengan fenol. Oke, ini sama toluena. Nah, yang ini kumena. Kumena itu berarti kalau ada ini propana ya, arilnya ini C dengan 3, jumlah 3 terikat pada benzen. Ini kumena. Oke, propil benzen. Ini propil. Kemudian kalau ini tadi sirena sudah, fenol sudah, ini anisol. Anisol. Kalau ini ada sebagai ether sebenarnya ya, fenil metil ether. Ya, tapi ini nama turunannya adalah anisol. Kalau ini adalah anilina, benzen yang terikat dengan NH2. Oke, jadi yang harus diingat pada saat dia berikatan dengan gugus lain, apakah memberi nama khusus atau tidak? Tidak. Ya, ini toluena, styrena, fenol, anilin, anisol, anilin, kumena. Nah, kalau berikatan dengan OH ini dianggap sebagai sebenarnya ester ya, COOH. Ini asam benzoat. Oke. Tadi yang monosubstitusi, selanjutnya kita ke benzena disubstitusi. Untuk benzena disubstitusi, karena substituennya lebih dari 1, maka kita bisa mulai memberi penomoran.
penomoran bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ya, sama saja. Ya, ini kalau untuk nama IUPAC-nya 1,2 diklorobenzen. 1,2 diklorobenzen. Tapi kalau untuk nama trivial, untuk benzena disubstitusi, kita tinggal menambahkan orto untuk posisi 1,2, meta untuk posisi 1,3, dan para. Orto, meta, para. Tapi nama selanjutnya ini sama seperti nama IUPAC-nya. Ortobenzen, parabenzen, para diklorobenzen. Oke, kemudian yang ini kan sebenarnya kalau dengan CH3 tadi toluena, kalau dengan OH itu sebagai fenol. Ya, kalau nama IUPAC ini senyawa ini ya sebenarnya namanya adalah metil hidroksibenzen. Metil hidroksibenzen. Tapi ini memberi nama khusus yang namanya kresol. Jadi kalau ada OH sama CH3 itu adalah kresol. Kresol orto, ini meta, ini para. Oke, kalau sama-sama CH3, ini bukan ditoluena ya, tapi namanya menjadi silena. Ini ortosilena, metasilena, parasilena. Oke, ini mudah ya, etilbenzen. Itu benzena monosubstitusi. Disubstitusi. Untuk yang selanjutnya ini benzena polisubstitusi berarti substituennya lebih dari 2, 3 atau lebih. Ya, tadi kalau ini silena. Tapi kalau misalnya sama-sama CH3 ya, tapi ada 3, ini kebetulan di 135. Ini namanya bukan silena lagi, tapi menjadi mesitilena. Nah, nanti kalau CH3-nya ini kan ada di 1, 3, 5. Kalau misalnya CH3-nya ada di 1, 2, 3, semuanya kumpul di sini ya, atau sini. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 sama aja. Oke, ini akan menjadi 1, 2, 3 trimetilbenzen. Atau ini namanya hemimetilena. Beda lagi. Nah, kalau di 1, 2, 4, ini 1, 2, 4. Ya, atau 1, 2, 4 trimetilbenzen. 1, 2, 4 trimetilbenzen ini namanya pseudokumena. Oke, nah kalau seperti ini, ya ini substituennya lebih dari 2, kita cari dulu apakah ada substituen yang memberikan nama khusus. Kebetulan ini tidak memberikan nama khusus, ya. Tapi antara NO2 dan Cl itu yang prioritas masih seperti pada alkil, ya. Substituen yang prioritas itu ditentukan berdasarkan nomor atom. Br, Cl, ya. Ini Br dulu, kemudian Cl, baru NO2. Prioritasnya seperti itu. Jadi ini 1 bromo, 4 kloro, 2 nitro, benzena. Kalau ini substituennya lebih dari 2, tapi ada substituen yang memberi nama khusus, maka ini dianggap sebagai fenol. Maka ini harus nomor 1. Kemudian cari substituen lain yang terdekat, ini 2. Kemudian ini 4. Jadi ini dinitro. 2, 4, dinitro, fenol. Tadi benzen dengan OH. Itu fenol. Ya, ini contoh yang lain. Ya, orto di bromobenzen. Ya, ini toluat, asam 2 metil benzoat. Ini kan asam benzoat, ada metilnya. Jadi ini disubstitusi, tapi ada substituen yang memberi nama khusus. Tadi benzen terikat dengan COOH, asam benzoat. Untuk alkilnya ini menyisipnya setelah asam. Asam 2 metil benzoat. Oke, ini tadi anilina kalau terikat dengan NH2 anilina. Nah, jadi kloroanilina. Kalau yang ini apakah nitrofenol? Bukan ya. Ini toluen, toluena. Ini jadi klorotoluena. Satunya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Mau ke sini atau mau ke sini sama aja. Ups, sorry. Ya, jadi ini
4 klorotoluena misalnya ya. Kemudian yang ini sama toluena tapi ada nitronya 3. Ini berarti nomor 1, 2-nya boleh sini, sama saja. Ya, ini 2, 4, 6 trinitrotoluena. Ya, ini sangat famous sebagai bahan peledak. Oke. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada benzen itu adalah reaksi substitusi. Ya, substitusi yang disebut dengan substitusi elektrofilik. Jadi reaksinya bukan reaksi adisi karena ikatan rangkap pada benzen itu kuat sekali sehingga sulit untuk dipecah atau diputus. Sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Oke, reaksi yang pertama, ya ini kenapa disebut elektrofilik. Ya, jadi ada elektrofilik yang mengikat satu atom karbon pada benzen. Ya, kemudian ini akan melepaskan satu proton, ya, seperti ini H+, H-nya keluar, Cl-nya ini kan tadinya CH ya, ini CH. Nah, H-nya ini akan keluar, kemudian Cl-nya akan terikat di C, jadi klorobenzen dan H+. Itu sebabnya ini disebut substitusi elektrofilik. Reaksi yang pertama yaitu reaksi halogenasi. Ya, halogenasi mudah sekali ya, berarti hanya mensubstitusi atau mengganti satu H di sini dengan satu Br di sini. Jadi hasilnya adalah bromobenzen atau halobenzen, tergantung halogennya ya. Kalau halogennya Br ya berarti bromobenzen. Kalau halogennya Cl seperti ini, klorobenzen plus asam halogen. Gitu. Karena tadi ada H yang terlepas. H yang terlepas di sini berikatan dengan Br sisanya. Oke, kemudian reaksi yang kedua adalah nitrasi. Ya, kalau benzena dilarutkan atau dicampurkan dengan HNO3 pekat ataupun dengan H2SO4 nanti bisa terjadi juga reaksi. Kalau pada HNO3 ini reaksinya nitrasi sama substitusi. Ya, jadi H-nya ini terlepas ya akan berikatan dengan HO di sini. Nah, ini NO2-nya ini mengikat di tempat H yang terlepas tadi. Jadi membentuk nitrobenzen. Oke, ini juga sulfonasi. Kalau sulfonasi sama ya, H-nya ini berikatan dengan H2HO di sini, SO2OH-nya yang akan mengganti di sini. Ya, ini hasilnya adalah asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat. Oke, kemudian ini adalah reaksi alkilasi. Ya, kalau misalnya ada benzen dengan suatu alkil halida, ini alkil halida jadi lantai alifatik ada halogennya ya, alkil halida. Maka akan menghasilkan alkil benzen. Ini alkil benzen, membentuk alkil benzen. Oke, ini berarti kan namanya kan fluorobutana. Ya, ini berarti ini tetap 4 ya, butil benzen. Gitu, atau fenil butana. Gitu ya. Nah, ini juga dengan HCl. Ya, jadi etil benzen nama efeknya. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi asilasi. Ini dua reaksi ini khusus ya, alkilasi dan asilasi. Kalau benzen direaksikan dengan suatu asil halida, ini namanya halida asam. Ya, asil halida. Ya, maka akan terbentuk reaksi seperti ini. Ya, ini membentuk yang namanya metil fenyl keton, not metil, this is etil ya, etil fenyl keton. Ini suatu senyawa yang disebut, ini bagian keton ya, golongan keton. Ini namanya adalah tadi etil fenyl keton. Oke, ini asilasi.
jadi suatu asil halida ya. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi pirolisis. Nah, pirolisis ini kalau misalnya benzena dialirkan lewat pipa besi yang panas, maka akan terjadi pelepasan hidrogen disertai terbentuknya bifenil. Jadi bifenil tadi benzen cincin benzennya ada dua. Oke. Kemudian metalasi kalau direaksikan dengan suatu alkali, alkil alkali. Ya, ini contohnya dengan amil natrium. Maka ini akan dihasilkan namanya fenil natrium. Oke. Ada hasil sampingnya, ini adalah alkana. Ya, ini saya rasa tidak perlu. Kemudian selanjutnya ini kegunaan benzen ya, banyak sekali ya. Ini pada penggunaan konversi menjadi batu bara ya, menjadi tar itu ya, aspal. Kemudian naftalena. Nah, kalau naftalena ini sebenarnya adalah benzen yang polisubstitusi, tapi bentuknya itu adalah aromatik poliinti. Ya, nanti coba dicari struktur benzen yang naftalena. Ya, jadi itu sikliknya 6 semua, tapi senyawanya karbon ya, karbon dan hidrogen, tapi intinya ada 2, 6 apa namanya, 6 siklik, 6 siklik dan ada 2 siklik 6 tadi. Itu naftalena, itu bersambungan, itu namanya naftalena. Kalau misalnya tidak berdekatan itu namanya bifenil. Kalau ada benzen ada 2 ya, sikliknya ada 2, itu bifenil. Tapi kalau dia menyatu itu aromatik poliinti, lebih dari 1 cincin aromatiknya. Ini contohnya adalah naftalena. Oke, naftalena pasti ya banyak yang pernah dengar ya, kamper. Oke, nih contohnya lain polisiklik yang poliinti, jadi intinya itu banyak. Kalau naftalena ini tadi cuma 2 gini. Oke, kalau ini juga ada apa namanya, benzoapirena, jadi asap tembakau dan juga bahan lain. Oke, ini manfaat lain tadi toluena yang benzen terikat dengan CH3. Nah, ini banyak digunakan sebagai pelarut. Nah, ini kalau ditambahkan nitro, 3 nitro, ini jadi TNT. Ini yang paling sering nih film Roadrunner ya, bomnya itu dari TNT, tinitrotoluena. Oke, nah toluen ini bisa juga sebagai bahan baku pembuatan asam benzoat. Oke, kemudian ini fenol tadi benzen yang terikat dengan OH, ini banyak digunakan sebagai desinfektan, ada di apa itu obat-obat pembersih lantai ya, untuk ngepel itu pakai Lysol itu ya, itu isinya fenol. Ya, banyak juga dipakai untuk sintesis warna dan antiseptik serta resin. Ini anilin ya, benzen terikat dengan NH2. Ya, ini banyak untuk industri farmasi, ini sebagai pelarut. Nah, asam benzoat ini yang banyak di minuman-minuman, kaleng, makanan dengan pengawet ya, pengawetnya ini asam benzoat. Oke, ini stirena tadi, stirena berarti vinil atau etena ya, terikat dengan benzen. Nah, kalau polistirena jadi styrofoam. Oke, dipakai juga kalau untuk pembuatan karet sintetis dan fiberglass. Oke, demikian diskusi tentang benzen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.